Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat Permata, bertemu lagi dengan saya Dr. Nurul dalam acara Bincang Dokter. Kali ini topik yang akan kita angkat cukup menarik nih, karena nih keluhannya mungkin banyak dialami oleh sahabat Permata di rumah. Untuk membahas topik yang cukup menarik ini, kami telah menghadirkan salah satu narasumber yang cukup expert di bidangnya, bukan cukup ya, malah expert di bidangnya, dan kebetulan dokter ini cukup hits nih di Rumah Sakit Permata Jonggol. Langsung saja kita perkenalkan Dr. Edwin Nugraha, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Dr. Nurul. Iya, dok, kali ini nih kita akan membahas satu topik yang umum nih dok, dialami sama pasien di rumah sakit kita atau pasien yang datang berkunjung ke rumah sakit kita nih dok. Kali ini kita akan membahas satu topik yaitu GERD. Apa sih itu GERD? Apa sih dok GERD itu apa sih bahasa umumnya tuh yang mudah dimengerti sama sahabat Permata dokter? Iya, kalau GERD itu bahasa umum yang paling sering orang asumsikan itu asam lambung naik, dok ya? Asam lambung naik. Iya, ya jadi kenapa sih asam lambung bisa naik? Ya sebenarnya banyak faktor gitu, dan orang mengasumsikan itu sebagai GERD, atau orang bilang ada yang menyebutkan juga masuk angin. Masuk angin. Iya. Jadi banyak sekali bahasa sekali bahasa umumnya dok ya. Jadi memang GERD ini tuh bahasa umum yang mungkin kita kenal tuh asam lambung yang naik ya dok ya. Istilah ini sama nggak sih dok kalau yang orang-orang kenali dengan sakit MAH? Ya, GERD itu sebenarnya dengan sakit MAH itu ada perbedaannya. Kalau sakit MAH itu kalau kita di medis, ya di ilmu kesehatan itu didefinisikan sebagai dispepsia sindrom atau kumpulan gejala dari gangguan pencernaan. Gangguan itu adalah rasa yang cepat kenyang, terus rasa nyeri di ulu hati, ya rasa terbakar, kemudian rasa yang ada sendawanya, ada sedikit mualnya juga, itu kita sebutkan sebagai sindrom dispepsia. Dispepsia. Cuma saja kalau dia ada rasa seperti terbakar di dada dan pernah ada episode seperti muntah tapi tertelan kembali dan ada rasa panas mulai dari leher sampai ke dada tengah, ya itu hampir bisa dipastikan itu GERD. Oh, gitu. Oke. Berarti memang GERD ini tuh istilahnya fase lebih gawatnya daripada dispepsia atau sakit MAH gitu ya dok ya. Kalau dispepsia atau sakit MAH itu gejalanya ya seperti mual, muntah, nyeri di daerah ulu hati. Tapi kalau GERD ini keluhan itu ditambah dengan rasa tidak nyaman di daerah dada ya dok ya. Betul. Ini dok, nih kalau orang nih merasa keluhan seperti itu, terus dia tiba-tiba panik nih dok, untuk membedakannya dengan sakit jantung tuh gimana sih dok? Kan kalau kita udah berhubungan sama dada nih berpikirnya, ini serangan jantung atau enggak nih gitu. Itu gimana dok? Oh iya, bener banget itu ya. Jadi GERD dengan sakit jantung itu secara keluhan 11-12 dok ya. Waduh. Ya, jadi mirip-mirip. Memang dia sakitnya di dada ya. Hanya saja kalau di sakit jantung itu dia onsetnya cepat dok. Jadi dari sakit yang pertama sampai menit berikutnya itu bertambah sakit dan bertambah berat. Ditambah lagi nyerinya itu seringnya di dada sebelah kiri, menjalar ke lengan kiri dan ke leher, dan seperti rasa tertindih benda berat dok ya. Jadi rasa seperti tumpul. Nah beda dengan GERD, kalau GERD itu dia sakitnya dari hari ke hari. Jadi setiap hari rasanya begitu terus, dan dia rasanya seperti nyeri tapi tidak menjalar ke lengan. Tapi ada beberapa pasien juga dia nyerinya hanya menjalar ke punggung. Itu yang membedakan dengan GERD. Tapi untuk memastikan itu GERD atau bukan, baiknya kontrol ke dokter setempat atau dokter spesialis ya. Oh iya. Terus dok, siapa aja sih dok yang mungkin terkena GERD ini? Apakah memang pasien yang sudah berusia lanjut? Apakah anak remaja atau dewasa yang bisa terkena dokter? Iya, siapapun bisa terkena GERD dok. Terutama mereka yang sudah meranjak usia remaja, ya, ke usia dewasa muda, bahkan ke usia dewasa tua, ya. Dan mereka-mereka yang terutama mempunyai faktor stres tinggi, atau stres baik di lingkungan maupun stres psikososial, ya, itu bisa memicu terjadinya GERD. Itu hanya saja untuk memastikan itu GERD atau bukan, tentunya perlu dilakukan tindakan lebih lanjut dok, ya, seperti dilakukan endoskopi atau segala macam. Ya. Kalau nih dok, tiba-tiba nih pulang ini nih kita merasakan keluhan-keluhan yang seperti dokter sebutkan tadi, kapan kita harus waspada atau ini saatnya saya harus ke rumah sakit nih dok? Atau ketika kita mengalami keluhan tersebut memang harus langsung ke rumah sakit?
Ya, kalau memang muncul keluhan yang tadi saya sebutkan ya, jadi kalau GERD itu gejalanya adalah satu, muncul nyeri ulu hati, rasa terbakar, atau dada rasa terbakar, panas terbakar, ya. Kemudian dia nyerinya itu berhari-hari, tidak berkurang dan tidak bertambah berat. Kemudian setiap diisi makanan perut selalu sakit, ya. Jadi mau masuk sedikit makanan saja sudah sakit, Dok. Ya. Kemudian pasien merasa perutnya kembung, ya, dan sering sendawa, ya. Itu sebaiknya segera dikonsultasikan dengan dokter, ya. Kemudian nanti apabila muncul tanda bahaya, satu, apabila GERD itu sudah terjadi robekan atau pecahnya selaput pada lambung, ya, itu akan menimbulkan gejala yang kita sebut dengan muntah darah, Dok, ya. Muntah darah. Muntah darah. Tentunya muntahnya berbeda dengan batuk darah, Dok, terutama dari warna darahnya. Kalau dia munculnya warna darah merah segar, itu hampir sering pasti itu dari paru-paru karena banyak kandungan oksigennya. Tapi kalau dia dari saluran cerna, itu warnanya lebih gelap. Ya, kalau dia dengan muntah darah, dengan riwayat GERD berulang, atau pasien yang sering mengkonsumsi obat-obat nyeri sendi atau obat jamu-jamu yang banyak beredar di pasaran, ya, itu resiko tinggi sekali untuk terjadi GERD atau malah ke arah perlukaan lambung. Ya, itu sebagai tanda bahaya dan harus segera ke rumah sakit atau ke dokter, Dok, ya. Oke. Jadi kalau sahabat Permata nih mengalami keluhan-keluhan tadi yang disebutkan, tetapi belum sampai adanya muntah darah atau rasa terbakar di dada, jadi di rumah cukup tenang dulu ya, Dok, ya? Iya, tenangkan, terus boleh diminum obat yang mudah dibeli gitu, misalnya obat-obat yang pereda lambung atau pereda asam lambung, boleh untuk meredakan gejala. Namun jika itu masih belum membantu, silakan konsultasikan dengan dokter setempat atau ke dokter rumah sakit, ke dokter spesialis. Iya, jadi kalau sudah dicoba nih, Dok, dengan obat pereda lambung yang bisa dibeli bebas di apotik, tapi tetap harus sesuai indikasi dokter, tapi keluhan tidak membaik atau malah memberat, boleh langsung berkunjung ke rumah sakit atau menemui dokter setempat, ya, Dokter, ya? Betul. Nah, kalau memang nih, Dok, sudah terkena nih, misalnya seperti gejala yang tadi dokter sebutkan, untuk pengobatannya sendiri tuh berapa lama sih, Dok, dibutuhkan untuk menghilangkan keluhan ini? Ya, kalau untuk pengobatannya tentu akan diberikan obat untuk mengurangi gejala, Dok, ya. Seperti obat-obatan PPI, terus kemudian kita kasih obat untuk pelindung lambungnya, ya. Pengobatan itu secara teoritis pengobatannya bisa sampai 2-4 minggu, Dok. Namun jika ternyata 2-4 minggu belum terjadi perubahan gejala atau perbaikan, maka kita sarankan untuk dilanjutkan tindakan invasif seperti endoskopi atau peneropongan saluran cerna. Nanti akan dilihat apakah ini betul GERD, artinya ada robekan halus di dalam selaput lambung, atau ternyata ada ada peran yang lain, seperti contohnya ada infeksi bakteri, ya. Infeksi bakteri yang sering terjadi itu infeksi bakteri dari Helicobacter pylori. Ya, tentu itu pengobatan nanti akan berbeda, artinya itu perlu diberikan antibiotik untuk meredakan hal tersebut. Seperti itu, Dok. Waduh, ini untuk pengobatannya sendiri nih bisa sampai 2-4 minggu nih untuk memang benar-benar kita menghilangkan dari faktor penyebabnya, ya, Dokter, ya. Betul. Nih, daripada mengobati nih, kita perlu tips nih, Dokter. Gimana sih biar sahabat Permata bisa mencegah nih, biar nggak terkena GERD atau, gimana ya, biar saya nggak terkena GERD di kemudian hari gitu, Dokter. Yang nomor satu adalah jaga pola stres. Ya, karena GERD itu berhubungan kuat dengan pola stres. Yang kedua jaga pola makan, ya. Tentu makan yang dijaga adalah yang dihindari itu makanan yang mengandung asam, Dok, ya, yang asam tinggi, ya. Kemudian stop rokok yang jelas, kemudian membatasi kopi, coklat, ya, itu terutama yang untuk menghindari resiko terjadinya GERD, ya. Terus yang ketiga, jaga pola makan tetap teratur. Jadi perut kita itu kosong sekitar 4-6 jam setelah makan. Jadi diusahakan kembali diisi makanan sebelum 4-6 jam tersebut. Jadi supaya
makanan itu tetap mengisi lambung agar asam lambung tidak berproduksi secara berlebihan. Oh gitu. Jadi memang intinya tuh yang pertama tuh stres yang dikelola ya dok ya. Karena memang stres yang berlebihan dia bisa meningkatkan produksi asam lambung juga ya dok ya. Iya dok, stres itu macam-macam. Sekarang dia lagi musim panas ya. Itu saja di luar panas sekali pasti stres kita udah stres banget. Waduh. Iya. Jadi stres itu bukan cuman dari psikis di bawah alam sadar ya dok ya. Enggak, bukan. Terhadap keadaan juga bisa bikin stres ya. Iya. Sekedar jalan ke pasar aja panas di luar itu udah bikin stres ya kan. Terus ketemu orang dalam keramaian juga stres. Kemudian kita bersosial media ya, kadang sosial media kita lihat berita-berita yang buruk itu sudah meningkatkan stres kita. Nah bagaimana kita memanage itu? Oke, ini dok, pertanyaan terakhir nih. Untuk sahabat permata yang memang lagi dalam program diet nih, atau yang memang dia harus mengatur pola makannya seperti pasien gula, kan dia memang harus mengatur pola makannya, itu gimana sih dok mensiasatinya agar pasien-pasien ini tidak terkena gejala tambahan nih seperti gejala GERD? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi bagaimana pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat gula terutama ya untuk menjaga GERD, tetap makan dengan porsi yang sedikit. Ya, porsi kecil tapi sering. Ya, kemudian dipilihkan makanan yang memang mengandung kadar gula yang rendah, dok. Ya, sering saya edukasi bahwa sebaiknya dipilih makanan contohnya yang berprotein rendah. Ya, ada beberapa varian biskuit yang rendah protein ya, seperti Malkis. Kemudian buah-buahan juga kita tetap diberikan, hanya saja porsinya sedikit, dok. Ya, kemudian untuk takaran nasi ataupun pengganti nasi karbohidrat yang lain seperti jagung, ya, singkong ataupun kentang tetap boleh diperbolehkan. Jadi selama periode makan sering tapi porsi kecil diperbolehkan itu. Tetap yang dihindari adalah makanan yang mengandung kadar gula tinggi, kadar gula yang tinggi. Kadar gula yang tinggi yang seperti kita tahu ya gula-gula tebu. Ya tentu kita harus ganti dengan gula jagung. Seperti itu, dok. Oke, tuh. Jadi untuk sahabat permata yang memang lagi dalam program diet atau memang sedang diharuskan untuk diet, bukan menjadi alasan untuk mengurangi makan secara ekstrim. Karena memang kalau mengurangi makan secara ekstrim itu juga tidak baik untuk kedepannya ya dokter ya. Baiklah, terima kasih banyak dokter atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan dapat bermanfaat ya dok ya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan menambah informasi bagi sahabat permata di rumah. Amin. Dr. Edwin Nugraha, spesialis penyakit dalam, berpraktek di Rumah Sakit Permata Jonggol setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 15. Jadi kalau sahabat permata ada keluhan seputar perlambungan atau seputar penyakit dalam yang lain, boleh langsung ke Rumah Sakit Permata Jonggol untuk berkonsultasi langsung kepada Dr. Edwin Nugraha, spesialis penyakit dalam. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih, mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.